kesempatan ini saya melanjutkan materi larutan asam basa, di mana topiknya adalah titrasi asam basa yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini adalah reaksi asam basa atau reaksi penetralan yang ada hubungannya dengan titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa itu adalah reaksi asam dan basa menghasilkan air dan garam, di mana asam atau ion H+ dari asam itu bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk air. Nah, di sini air bersifat netral. Kemudian garamnya itu terbentuk dari ion sisa asam dengan kation dari basa, maka akan menghasilkan garam juga bersifat netral. Dikatakan di sini bersifat netral bila reaksi asam dan basa itu habis atau ekuivalen. Jadi akhirnya asam sama basanya itu habis, terbentuk garam dan air, di mana garam dan air di sini bersifat netral. Nah, contohnya misalnya HCl ditambah NaOH jadi H2O plus NaCl. Kemudian yang kedua, contohnya H2SO4 ditambah KOH jadi 2H2O plus K2SO4. Nah, ini contohnya. Sekarang misalnya ada contoh, berapa pH campuran 50 ml H2SO4 0,1 molar dengan NaOH 100 ml. Nah, NaOH-nya 100 ml. Nah, sekarang kita reaksikan. H2SO4 ditambah NaOH jadi Na2 atau air dulu jadi H2O plus Na2SO4. Kita setarakan, Na-nya di sini 2 1, kita kasih 2. Kemudian hidrogennya berarti ini 2 tambah 2 4, ini kita kasih 2 jadi. Nah, di sini kita cari nih H2SO4-nya 50 ml, H2SO4 0,1. Berarti ini kita coret ya nolnya. Berarti H2SO4-nya sebanyak 5 mmol. Kemudian NaOH-nya berapa di sini? 100 ml 0,1. Kita coret. Berarti di sini 10 mmol. Di sini kalau kita lihat perbandingannya, kalau ini tidak ada berarti 1 ya. Ini perbandingannya 1:2. Perbandingan koefisiennya ternyata sesuai dengan perbandingan molnya. Jadi H2SO4 5 mmol, koefisiennya 1, NaOH 10 mmol karena koefisiennya 2. Sehingga di sini asamnya sama basanya habis bereaksi, tidak ada yang sisa. Asamnya tidak sisa, NaOH-nya juga tidak sisa. Maka garam yang terbentuk dengan airnya ini bersifat netral. Sehingga berapa kalau gitu pH-nya? Karena bersifat netral berarti pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi di sini disuruh menghitung pH, berarti di sini pH-nya sama dengan 7 karena dia bersifat netral. Nah, jadi di sini asam sama basanya tidak ada yang berlebih. Jadi dua-duanya habis. Asamnya juga habis, tidak ada sisa. Basanya juga habis, tidak ada sisa. Sehingga terbentuk garam dan air. Nah, garam dan air di sini bersifat netral. Karena bersifat netral, berarti pH-nya sama dengan 7. Nah, sekarang misalnya ada soal lagi. Saya kasih soal. Mungkin dari penjelasan ini saya ulangi lagi ya, jadi saya ulangi lagi biar kalian jelas. Jadi tadi H2SO4-nya itu 50 ml. Jadi H2SO4 itu sebanyak 50 ml 0,1 molar. Kemudian NaOH-nya tadi 100 ml 0,1 molar. Nah, kita mencari milimol berarti kita kalikan ya. Nah, berarti di sini H2SO4-nya sebanyak 5 mmol. Kemudian NaOH 100 ml 0,1 molar. Jadi ini kita coret sehingga
NaOH-nya sebanyak 10 milimol. Artinya kalau kita masukkan, ternyata perbandingan molnya sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan molnya ternyata sesuai dengan perbandingan koefisiennya, di mana perbandingan koefisiennya 1:2. Nah, berarti kalau H2SO4-nya 5 milimol, maka butuh NaOH sebanyak berapa? Karena perbandingannya 1:2, maka butuh NaOH sebanyak 10 milimol. Nah, jadi di sini akhirnya tidak ada yang sisa. H2SO4-nya habis, NaOH-nya juga habis. Maka terbentuk garam sama air yang bersifat netral. Karena bersifat netral, maka pH-nya sama dengan 7. Nah, tadi kan soalnya disuruh menghitung berapa pH. Nah, karena disuruh menghitung pH, karena di sini hasilnya garamnya itu bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Karena di sini asam H2SO4-nya habis bereaksi, tidak ada sisa. NaOH-nya basa kuat juga tidak ada yang sisa atau habis bereaksi, terbentuk air sama garam. Nah, di sini airnya bersifat netral, garam yang terbentuk juga bersifat netral. Karena bersifat netral, maka pH-nya sama dengan 7. Nah, itu contoh soalnya dari reaksi asam basa atau penetralan ya, atau penetralan. Nah, reaksi penetralan ini ada pada titrasi. Jadi pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan titrasi asam basa. Nah, sekarang saya kasih contoh soal lagi. Ini saya hapus. Jika 100, kasih soal ya. Soal jika 100 ml HCl 0,04 molar direaksikan dengan 100 ml KOH 0,02 molar. Pertanyaannya, A. Zat apa yang berlebih? Kemudian B. Berapa pH-nya atau hitung pH. Hitung pH-nya. Nah, sekarang kita cari milimolnya dulu, atau kita reaksikan dulu ya. Berarti HCl ditambah KOH jadi apa? Jadi kalau kita reaksikan dari sini HCl ditambah KOH ya, maka jadi H2O plus K2SO4 ya, kita setarakan dulu. Di sini K koefisiennya 2, ini kita kasih 2 ya. Hidrogennya K2 HCl, maaf ya, HCl tambah KOH di sini jadi KCl ya, plus H2O. Ini kita setarakan, ini K-nya berarti sama-sama satu semua ya. Hidrogennya sudah sama, 1, 1, 2, Cl-nya 1, nah sudah sama. Nah, sekarang di sini 100 ml HCl 0,04. Jadi kalau kita coret, nah berarti hasilnya berapa? 4. Hasilnya 4 milimol. Kemudian kalau KOH-nya ini kita coret, berarti 2 ya, 2 milimol. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, di sini koefisiennya semuanya sama 1. Berarti di sini kan ada sisa. Jadi karena HCl-nya 4 milimol, sedangkan KOH 2 milimol. Maka di sini yang habis bereaksi adalah KOH. Ada sisa yaitu pada HCl. Nah, ini saya tulis di atas.
tulis HCl ditambah KOH jadi H2O plus KCl. Nah, di sini HCl-nya tadi 4 milimol, KOH-nya 2 milimol. Nah, ini bisa pakai rumus gini. Ini mula-mula. Mula-mula kemudian reaksi. Reaksi itu berarti yang bereaksi ya. Nah, karena di sini koefisiennya sama 1, koefisiennya di sini sama-sama 1, maka kalau HCl-nya itu yang habis bereaksi 4 milimol, berarti kan KOH-nya butuh 4 milimol juga. Padahal di sini hanya punya 2 milimol. Nah, otomatis yang habis yang mana? Berarti yang KOH. Berarti di sini ada sisa nanti. Jadi di sini KOH-nya habis bereaksi. Nah, di sini bereaksi 2 milimol. Ini kalau maka di sini ada sisa. Sisanya apa? HCl, berarti ada sisa HCl 2 milimol. Kemudian KOH-nya habis. Kemudian kalau airnya berarti juga ada 2 milimol. KCl-nya juga ada 2 milimol. Nah, terus kemudian sekarang pertanyaannya tadi sudah dijawab ya, untuk yang A, zat apa yang berlebih? Jadi zat apa yang berlebih adalah HCl. Berarti zat yang berlebih adalah HCl. Nah, zat yang berlebih adalah HCl. Kemudian hitung pH-nya. HCl termasuk asam apa HCl? HCl termasuk asam kuat. Sekarang kita cari konsentrasi HCl-nya dulu. Jadi karena di sini masih milimol, ya, jadi konsentrasi HCl kita cari. Berarti 2 milimol. Kemudian volume larutannya tadi berapa? Berarti 100 ditambah 100. Berarti volume campurannya 200 ml. Sehingga ini 2 dibagi 200 sama dengan 0,01 mol. Nah, di sini konsentrasinya HCl 0,01 molar. Kalau kita ionisasikan, HCl terion jadi H plus Cl min. Sini karena hasilnya 0,01 molar, berarti H plusnya juga 0,01 molar. Nah, sehingga kalau susul menghitung konsentrasi H plusnya sama dengan berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. Terus pH sama dengan min log konsentrasi H plus. H plusnya tadi ini. Jadi saya tulisin aja ya. Min log 10 pangkat min 2. Berapa ketemunya? 2. Nah, sehingga pH-nya sama dengan 2. Nah, itu reaksi penetralan. Jadi kesimpulannya, jadi kalau asam sama basanya habis bereaksi, maka garam yang terbentuk adalah bersifat netral. Kalau bersifat netral berarti pH-nya sama dengan 7. Nah, contoh soal ini jika ada yang sisa. Nah, ternyata kalau kita reaksikan tadi ada sisa, yaitu sisanya HCl. Nah, di sini ya. Jadi di sini gini kesimpulannya gini. Ada mula-mulanya HCl 4, KOH-nya 2. Di sini kalau kalian lihat koefisiennya sama-sama 1. Kalau HCl ini yang habis 4 milimol, kan berarti butuh KOH 4 milimol. Padahal hanya punya KOH 2 milimol. Kan nggak mungkin itu bereaksi. Nah, sehingga akhirnya apa? Yang kecil yang habis, maka KOH-nya yang habis bereaksi, HCl-nya ada sisa. Nah, di sini akhirnya sisanya HCl sebanyak 2 milimol. Jadi, terus kemudian disuruh menghitung pH. Berarti pH kan konsentrasi molar. Berarti kita hitung molarnya. Berarti sisanya 2 milimol ini, volume campurannya tadi berapa? 100 ditambah 100. Berarti volumenya 200 ml. Maka ketemunya konsentrasi HCl 0,01 molar. Sekarang kita ionisasikan HCl. HCl terionisasi jadi H plus Cl min. Konsentrasinya HCl ketemu ini 0,01 molar. Karena di sini H plusnya koefisiennya 1, berarti otomatis kan sama.
Jadi 0,01 molar. Sehingga konsentrasi H plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya min log konsentrasi H plus. H plusnya min log 10 pangkat min 2. Ketemu pH-nya sama dengan 2. Nah, itu materi yang terakhir ya, dari akhir dari materi pokok bahasan larutan asam dan larutan basa. Nah, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.